Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Dwi Septiana Putri dengan NIM B1B1230007. Di sini saya mahasiswi dengan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2023 dengan mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pola korupsi dan implementasi strategi yang efektif di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan, yaitu korupsi merupakan permasalahan yang sudah terjadi di pemerintahan ataupun masyarakat di Indonesia. Korupsi di Indonesia mencakup birokrasi, politik, dan sektor swasta. Pola korupsi menunjukkan kecenderungan yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai lapisan, mulai dari pejabat hingga pelaku usaha. Korupsi banyak terjadi dari tindakan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Maka dari itu, diperlukan upaya pencegahan untuk memberantas adanya korupsi. Selanjutnya yaitu korupsi dalam konteks hukum Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus atau corruptio, yang berarti kebusukan, ketidakjujuran, keburukan, ketidakbermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pola-pola korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama, pola korupsi konvensional. Pola korupsi konvensional adalah bentuk korupsi yang paling klasik dan langsung, di mana tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang atau sumber daya publik. Pola ini relatif lebih mudah diidentifikasi, namun risikonya tinggi, sehingga semakin banyak pejabat yang beralih ke pola yang lebih terselubung. Keberhasilan pola ini bergantung pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta budaya impunitas. Contohnya meliputi penggelapan uang negara, penyalahgunaan dana operasional kantor untuk kepentingan pribadi, penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, dan penerimaan suap secara langsung. Yang kedua yaitu pola korupsi kwitansi fiktif. Pola ini lebih canggih dan terselubung yang melibatkan pemalsuan dokumen seperti kwitansi, faktur, ataupun bukti pengeluaran lainnya untuk mendukung pengeluaran dana negara yang fiktif. Dana yang diklaim telah digunakan untuk suatu keperluan tertentu sebenarnya dialihkan untuk kepentingan pribadi. Modus ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang baik tentang sistem administrasi dan keuangan. Kasus-kasus kwitansi fiktif seringkali sulit dideteksi tanpa audit yang mendalam dan teliti, yang membutuhkan keahlian khusus dan menganalisis dokumen dan jejak keuangan. Yang ketiga yaitu pola korupsi komisi. Pola ini terkait erat dengan proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam proyek-proyek berskala besar. Pejabat publik yang terlibat dalam proses pengadaan menerima komisi atau potongan harga dari perusahaan penyedia barang ataupun jasa. Komisi ini diberikan di luar mekanisme resmi dan seringkali disembunyikan. Dengan pola ini menunjukkan adanya kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta yang menghasilkan ketidakadilan dan merugikan negara. Sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang tepat sangat penting untuk mencegah pola korupsi ini. Yang keempat yaitu pola korupsi upeti. Pola ini merupakan bentuk pungutan liar atau pungli yang sistematis, seperti pejabat publik yang meminta imbalan berupa uang ataupun barang sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka berikan secara adil dan transparan. Pola ini dapat terjadi di berbagai sektor seperti perizinan, penegakan hukum, dan pelayanan publik lainnya. Korbannya adalah masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan tersebut dan dipaksa membayar di luar ketentuan resmi. Pola ini merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan.
Pemberantasannya memerlukan penegakan hukum yang tegas dan akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan yang mudah dan efektif. Selanjutnya yaitu pola korupsi perusahaan rekanan. Pola korupsi perusahaan rekanan merupakan upaya untuk menyembunyikan jejak korupsi dan menggunakan perusahaan rekanan sebagai perantara. Pelaku mendirikan perusahaan sendiri atau menggunakan perusahaan milik keluarga ataupun orang dekat untuk mengambil proyek dari instansinya sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat menerima keuntungan tanpa terlihat langsung terlibat dalam tindakan korupsi. Mengungkap pola ini memerlukan investigasi yang teliti untuk melacak aliran dana dan hubungan antara perusahaan rekanan dengan pejabat publik. Selanjutnya yaitu pola korupsi penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan mencakup berbagai modus operandi. Intinya adalah penggunaan jabatan ataupun wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Pungli merupakan contoh yang paling lazim, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya seperti nepotisme, kolusi, dan menerima suap. Perbaikan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci untuk memberantas pola korupsi ini. Selanjutnya yaitu korupsi suap menyuap. Suap merupakan tindakan menawarkan, memberikan, menjanjikan, ataupun menerima sesuatu kepada seseorang agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuai yang bertentangan dengan tugas atau kewenangan dan tanggung jawabnya. Intinya, suap adalah transaksi yang memberikan imbalan untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang memiliki kewenangan tertentu. Suap selalu bersifat transaksional atau penawar dan penerima yang menerima suap. Transaksi ini terselubung dan seringkali dilakukan secara rahasia untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan si penerima suap agar sesuai dengan kepentingan penawar suap. Suap bisa berupa uang, barang, jasa, ataupun janji. Nilai suap dapat bervariasi dari nominal kecil hingga jumlah yang sangat besar. Pemberi suap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui perantara. Contohnya, memberikan uang kepada petugas pajak agar pajak yang seharusnya dibayarkan dikurangi atau dihapuskan, memberikan uang kepada polisi agar kasus tertentu dihentikan, ataupun memberikan uang kepada pejabat agar permohonan izin usaha dipercepat prosesnya. Selanjutnya yaitu pola korupsi pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, uang, barang, ataupun jasa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Berbeda dengan suap, pemerasan bersifat paksaan. Pelaku memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk menakut-nakuti atau mengancam korban agar menuruti keinginannya. Korban seringkali merasa tidak berdaya untuk menolak karena takut akan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan ancaman dapat berupa hukuman, pemecatan, penghancuran reputasi, atau tindakan lainnya yang merugikan korban. Contohnya yaitu seorang pegawai yang menerima sejumlah uang kepada warga agar mengurus surat-surat penting, atau seorang polisi yang meminta uang kepada pengendara agar tidak ditilang. Yang terakhir yaitu pola korupsi gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan harapan agar si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas, kewenangan, ataupun tanggung jawabnya. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun bentuk lainnya. Perbedaan utama antara suap dan gratifikasi adalah bahwa suap biasanya bersifat transaksional dan dilakukan secara langsung sebagai imbalan atau tidak tertentu. Gratifikasi meskipun bertujuan untuk mempengaruhi tindakan si penerima, kadang-kadang dapat berupa pemberian yang lebih halus atau tidak langsung.
dan mungkin tidak selalu dikaitkan dengan tindakan spesifik, misalnya memberikan hadiah kepada seorang pejabat di hari ulang tahunnya dengan harapan ia akan mempermudah suatu proses tertentu. Yang selanjutnya yaitu contoh dan strategi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pola penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Contoh kasusnya yaitu kasus besar penyalahgunaan dana bantuan atau bansos yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam penyidikan KPK terungkap bahwa Juliari menerima suap dengan total mencapai 32,2 miliar. Uang tersebut berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan paket sembako yang untuk program bansos. Di antaranya pengusaha inisial HVS yang memberikan suap sebesar 1,28 miliar, sedangkan inisial AIM memberikan sebesar 1,9 miliar. Selain itu, dana suap dalam jumlah yang lebih besar yakni 29,2 miliar dan dikumpulkan dari berbagai perusahaan yang menyediakan paket sembako bansos COVID-19. Dari kasus tersebut, strategi untuk mencegah kasus itu yaitu yang pertama adanya transparansi dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harus membuka secara publik terkait anggaran, daftar penerima, serta proses pengadaan dan distribusi bansos. Penggunaan platform digital dan pelaporan real-time distribusi dapat mempersempit ruang penyalahgunaan. Portal daring yang dapat diakses publik juga dapat memudahkan pengawasan masyarakat dan media. Yang kedua yaitu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Aparat pengawasan internal pemerintah perlu ditingkatkan kapasitas dan independensinya. Yang selanjutnya itu reformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan harus dijalankan melalui e-procurement yang sepenuhnya otomatis sehingga mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan. Yang keempat yaitu penerapan sanksi tegas dan konsisten. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu dengan hukuman yang memberikan efek jerah. Selanjutnya yaitu pendidikan etika dan integritas bagi pejabat publik. Setiap pejabat negara terutama berkaitan langsung dengan dana publik perlu mengikuti pelatihan integritas, anti korupsi, dan etika pemerintahan secara berkala. Penilaian integritas dapat dimasukkan ke dalam sistem promosi dan penilaian kinerja pejabat. Selanjutnya yaitu pelibatan masyarakat sipil dan media. Organisasi masyarakat sipil, tokoh lokal, dan media perlu dilibatkan dalam mekanisme pelaporan dan pemantauan program bansos. Disediakan saluran pengaduan yang aman dan responsif bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan. Yang terakhir yaitu digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial. Penggunaan satu data nasional untuk program sosial akan mencegah duplikasi dan manipulasi dana penerima bantuan. Integrasi dengan sistem identitas digital seperti NIK akan memperkuat validitas data dan mempermudah pelacakan distribusi bantuan. Selanjutnya yaitu contoh dan strategi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pola gratifikasi. Dengan contoh kasus yaitu skandal mega korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Proyek ini merupakan program strategis nasional dengan total nilai anggaran sebesar 5,9 triliun yang bertujuan menciptakan sistem administrasi kependudukan yang efisien, akurat, dan berbasis teknologi. Namun, justru menjadi ajang penyimpangan anggaran secara sistematis dan masif. Dua tokoh utama yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini yaitu Irman yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek iKTP. Berdasarkan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, keduanya terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan pengaturan tender dan menerima gratifikasi dari para pihak penyedia barang dan jasa. Dari kasus tersebut terdapat strategi untuk mencegah terjadinya korupsi dengan kasus itu yaitu yang pertama, memperketat pengawasan anggaran dan proyek teknologi.
yaitu yang pertama, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, menetapkan e-procurement dengan sistem terbuka dan algoritma pendeteksi anomali harga. Yang kedua, audit real time, menggunakan blockchain untuk mencatat setiap tahap proyek. Yang kedua yaitu reformasi sistem pelaporan gratifikasi dengan pelaporan wajib dan transparan. Pejabat proyek IKTP wajib melaporkan setiap hadiah ke sistem KPK. Yang kedua yaitu sanksi tegas untuk pelanggar. Gratifikasi tidak dilaporkan dalam 3 hari sama dengan pidana, bukan hanya sanksi administratif. Yang ketiga yaitu membatasi interaksi pejabat privat sektor dengan aturan kontak terbuka. Setiap pertemuan pejabat dengan vendor proyek elektronik harus dicatat. Yang kedua yaitu larangan hadiah dalam bentuk apapun. Kementerian ataupun lembaga terkait proyek teknologi harus memiliki kode etik zero gift. Yang keempat yaitu edukasi dan budaya anti gratifikasi, yaitu pelatihan khusus untuk pejabat proyek teknologi, simulasi kasus gratifikasi IKTP sebagai materi wajib pelatihan integritas. Selanjutnya itu kampanye publik. Masyarakat diajak melaporkan gratifikasi via aduan KPK atau media sosial. Selanjutnya, penguatan peran whistleblower dan investigasi proaktif, yaitu perlindungan saksi dan pelapor. Sistem anonim untuk melaporkan gratifikasi di proyek elektronik. Hadiah finansial bagi whistleblower seperti di Amerika Serikat lewat Dodd-Frank Act. Selanjutnya yaitu operasi intelijen KPK dengan memantau aliran dana mencurigakan ke pejabat terkait proyek teknologi. Contohnya kasus IKTP terungkap karena penelusuran aliran dana ke rekening tersangka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.